yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Pujianto SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan rekan saya Bu Desi Kurniasari, yang mana pada kesempatan ini yaitu supervisi akademik tujuannya adalah untuk mengetahui persiapan dari seorang guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kemudian dari kegiatan ini juga untuk mengembangkan kompetensi seorang guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan pra-observasi. Sebelumnya silahkan perkenalkan, ini teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Eka Kurniasari, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Unduran. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah bagus kabar saya. Karena kesibukan kita yang banyak sekali ya Bu Desi ya, kita bersemangat untuk melaksanakan tugas dari seorang guru, yaitu adalah melayani murid dalam proses pembelajaran. Seperti yang saya obrolkan kemarin Bu Desi, saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu adalah mengawasi panjenengan, mengamati panjenengan bagaimana proses pembelajaran di kelas. Tujuan supervisi akademik itu adalah yang pertama untuk mengetahui persiapan Bu Desi untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah untuk mengembangkan kompetensi Bu Desi sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas sehingga proses pembelajaran di kelas itu semakin lebih baik. Seperti itu Bu Desi. Dari kegiatan ini kira-kira yang ingin Bu Desi capai atau ingin harapkan apa? Materi yang akan saya sampaikan besok, yang akan saya capai itu adalah pertama, kompetensi anak untuk membedakan surat pribadi dengan surat dinas. Lalu setelah membedakan itu, anak sudah menemukan perbedaan, lalu bisa mengidentifikasi letak perbedaan itu di mana. Nah, setelah mengidentifikasi dari segi bentuknya atau struktur, baru menganalisis isi, sehingga mereka bisa membedakan baik dari bentuk maupun isinya. Seperti itu. Dari apa yang jenengan sampaikan, berarti kira-kira materi yang akan disampaikan Bu Desi dalam proses pembelajaran besok apa? Materinya yang akan membedakan berarti kan ada 2 hal yang dibandingkan. Nah, materi untuk pertemuan besok itu adalah surat pribadi dan juga surat dinas. Berarti materi yang akan jenengan sampaikan besok itu adalah surat pribadi dan surat dinas. Nah, kemudian dari materi ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Desi untuk siswa itu apa Bu Desi? Tujuan pembelajarannya adalah 1, peserta didik bisa membedakan surat pribadi dengan surat dinas. Yang kedua adalah mengidentifikasi dari segi bentuk dari surat pribadi maupun surat dinas. Yang terakhir adalah menganalisis isi, perbedaan isi dari surat pribadi dan juga surat dinas. Berarti tujuannya siswa dapat membedakan ya surat pribadi dan surat dinas. Kemudian yang kedua tadi adalah mengidentifikasi bagaimanakah bentuk dari surat pribadi dan surat dinas. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis isi, siswa bisa menganalisis surat pribadi itu seperti apa, surat dinas itu seperti apa. Dari materi yang jenengan tadi sudah sampaikan, tujuannya sudah, kira-kira persiapan yang Bu Desi persiapkan untuk pembelajaran besok apa? Untuk persiapannya sendiri lumayan kompleks, tapi ini pasti semua dilakukan oleh semua guru. Yang paling utama adalah pasti membuat rencana pembelajaran. Itu membuat perangkat itu, modul ajar. Lalu selain membuat itu, saya juga memikirkan LKPD dan juga contoh teks, karena membedakan berarti kan harus mencari beberapa contoh teks, pemodelan teks. Nah, itu saya mencari beberapa contoh teks, membuat LKPD, lalu membuat quiz atau untuk evaluasi itu, dan juga media pembelajaran biar lebih menarik lagi. Berarti akhirnya sudah Bu Desi ya? LKPD-nya juga sudah, bahan-bahan yang digunakan untuk pembelajaran juga sudah ya? Iya, sudah. Terus dari tadi persiapan, kira-kira area pengembangan selain dari tujuan tadi, kira-kira yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri, kira-kira dari Bu Desi apa? Area pengembangannya selain kognitif ya, kalau anak-anak pasti dituntut untuk mampu menguasai materi. Tapi saya
lebih menekankan melatih anak untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis atau bernalar kritis itu melalui proses tadi identifikasi dan juga analisis. Nah, selain itu dalam pembelajaran ini saya juga menerapkan pembelajaran yang berkelompok itu. Jadi saya akan melatih siswa untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan peserta didik yang lain, baik di dalam kelompoknya maupun dalam satu kelas atau kelompok lain. Nah, yang berikutnya selain berkomunikasi itu juga ada bagaimana anak bisa berempati atau bisa bekerja sama dengan temannya yang lain, seperti itu. Area pengembangannya yang pertama tadi kemampuan kognitifnya harus dicapai, kemudian tadi kemampuan bernalar kritis, dan yang ketiga itu adalah ingin menimbulkan atau mengembangkan rasa empati murid itu sendiri ya Bu Desi. Bagus sekali Bu Desi apa yang jenengan kembangkan dari murid ya. Dari area pengembangan itu kira-kira strategi panjenengan yang akan dilaksanakan besok di kelas seperti apa? Untuk strategi saya, selain pembelajaran secara mandiri, maksudnya mandiri anak yang belajar mencari informasi sendiri atau dengan bimbingan guru, pasti anak juga saya saya setting untuk belajar secara berkelompok. Berarti nanti strategi panjenengan untuk mengarah ke area pengembangan tadi dengan akan melakukan pembelajaran secara berdiskusi. Diskusi. Bagus sekali ya Bu Desi, sudah ada tujuannya, sudah ada area pengembangan dan strategi yang jenengan siapkan dengan baik. Dari kesekian langkah itu ya Bu, sudah bagus sekali. Kira-kira masih ada kekhawatiran enggak nanti yang mungkin muncul di dalam proses pembelajaran? Kita kan nggak tahu ya Bu Desi, selama pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan rencana kita. Kira-kira masih ada nggak yang dikhawatirkan dari proses pembelajaran nanti? Kalau itu pasti Bu, karena seperti ini kita kan sudah mendesain pembelajaran sedemikian rupa. Oh, menurut kita saat membuat rencana itu kan bagus sekali ya, pasti berhasil. Tapi ketika masuk kelas pasti akan ada ketakutan, apakah rencana saya nantinya akan berhasil dari berbagai segi. Misalnya LKPD saya terlalu sulit, tidak mudah dipahami tidak oleh peserta didik. Lalu yang berikutnya, keterbatasan waktu pembelajaran. Kan kita menerapkan berbeda dengan sekolah lain untuk waktu pembelajarannya. Apakah materi ini cukup tidak dalam waktu 2 jam? Kan kalau tidak cukup berarti kan tidak sesuai dengan rencana yang harusnya berapa pertemuan, seperti itu. Lalu yang berikutnya, keterbatasan dengan sarana prasarana. Nah itu, kenapa saya bilang sarana prasarana? Karena ketika anak hanya belajar dari satu sumber media, misalnya buku, dosen tidak. Jadi saya membuatkan dengan, misalnya saya ganti dengan menggunakan gadget atau menggunakan LCD, tapi anak tertarik tidak. Jadi takut kalau pembelajaran itu tidak berhasil dari berbagai segi, misalnya tadi sarana prasarana. Dan keberhasilan itu kan tidak hanya diukur dari saya saja atau dari siswa saja, kan ada banyak faktornya, mulai dari sarana, gurunya, siswanya. Tidak hanya ini saja, kadang juga kondisi lingkungannya kan juga bisa. Berarti kekhawatiran Bu Desi besok saat proses pembelajaran itu bisa dari LKPD-nya ya? Iya. Mungkin Bu Desi masih khawatir apakah LKPD-nya itu anak sulit menguasai enggak, karena ini terlalu sulit bagi anak atau tidak. Kemudian dari yang kedua, waktu ya Bu Desi ya, karena sekolah kita itu menggunakan sistem waktu yang agak beda dengan sekolah lain, itu timbul kekhawatiran apakah waktu yang digunakan cukup enggak ya. Yang ketiga itu tadi dari saranya ya. Ya kita tahu sarana prasarana sekolah kita seperti itu, jadi Bu Desi mengkhawatirkan juga ya. Dari kekhawatiran tersebut ya Bu, kira-kira yang akan jenengan lakukan untuk mengatasi kekhawatiran panjenengan itu tadi nanti? Ya yang jelas sebagai guru itu harus selalu berinovasi. Misalnya kalau dalam perangkat pembelajaran kan kompleks, mulai dari rancangannya, membuat media dan evaluasi. Itu rancangannya sendiri dulu. Saya membuat berbagai dalam menyampaikan materi itu tidak hanya satu model saja, karena kan bisa jadi model yang ini berhasil tapi di materi yang lain tidak. Jadi harus sering berinovasi dalam penerapan model ataupun model pembelajaran maupun strategi pembelajaran. 1, 2, media pembelajaran juga harus disesuaikan, karena media itu kalau misalnya saya menggunakan media yang terlalu muluk-muluk, saya bisa tidak, saya menguasai tidak. 1, 2, anak juga bisa
bisa tidak kan gitu. Nah jadi ya harus menguasai media juga. Lalu yang berikutnya selain dari media, apa ya? Ya sementara itu dulu lagi. Jadi dia kan udah tahu ya kemungkinan yang akan muncul besok seperti apa, tapi dia sudah siap dengan itu ya, dia sudah siap untuk mengatasinya. Bagus sekali Bu Desi, untuk mengatasi itu dia sudah menyiapkan strateginya, sudah mengantisipasi kesulitan-kesulitannya dan sudah ada solusi ya tadi. Kalau saya menangkap itu solusinya itu guru harus selalu inovatif ya, baik dalam hal strategi, metode, dan media ya. Itu bagus sekali Bu Desi. Semoga dari persiapan kita kali ini besok pandangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu sangat bagus dan sangat bisa mencapai tujuan yang akan dijalankan harapan kita. Seperti itu Bu Desi. Semoga yang kita siapkan sekarang bisa memperbaiki proses pembelajaran dan positif untuk anak didik. Seperti itu Bu Desi. Terima kasih. Itu tadi adalah percakapan saya dengan Bu Desi sebelum lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada satu bangku kosong. Siapa yang nggak hadir? Hadir ya kelas ini ya. Alhamdulillah hari ini kelas kecil nihil ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi baru atau bab baru ya, yaitu berkaitan dengan surat. Kalian biasanya kalau berkirim kabar itu melalui apa? Pakai surat? Pakai apa? Biasanya menggunakan WA. Sudahkah kalian paham perbedaan antara ada yang namanya surat pribadi, ada juga yang namanya surat dinas. Sudahkah kalian paham? Nah, sudah. Bedanya apa coba kira-kira? Surat pribadi dengan surat dinas. Bedanya apa? Surat pribadi tidak menggunakan kop surat. Lalu surat dinas menggunakan kop surat. Ya tadi Mas Baru sekali bisa menjelaskan perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membedakan surat pribadi dan surat dinas. Nah, beberapa sudah ada yang paham ternyata surat pribadi dengan surat dinas itu ada perbedaan. Nah, untuk lebih detailnya lagi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah kalian diminta untuk membedakan surat pribadi dengan surat dinas. Ya, membedakan berdasarkan apa? Berdasarkan mengidentifikasi atau identifikasi bentuk atau struktur ya, atau struktur. Jadi untuk melihat bedanya itu tidak hanya bagian luarnya saja, tapi luar dan dalam. Nah, bagian dalam itu kita laksanakan pada tahap menganalisis. Apa yang dianalisis? Isi dari teks surat pribadi dan juga surat dinas. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Membedakan secara umum ya, secara umum saja, secara dangkal. Lalu lebih dalam lagi kita mengidentifikasi bagian dari strukturnya atau bentuk dari surat pribadi dan juga surat dinas. Lalu lebih dalam lagi kita sampai pada tahap menganalisis isi dari teks surat pribadi dengan surat dinas. Ya, kemarin sudah saya sampaikan secara sepintas bedanya antara surat pribadi dengan surat dinas. Nah, kali ini kalian akan belajar membedakan secara mendetail atau lebih
dalam. Nah, untuk manfaat dari pembelajaran, tujuan pembelajaran ini manfaatnya adalah kalian bisa membedakan surat pribadi dan juga surat dinas, membedakan berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan isi. Nah, itu adalah manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ya, nanti berkelompoknya saya buat secara acak ya, hitungan 1 sampai dengan 8. Ya, nanti yang mendapat nomor 1 kelompok 1, yang mendapat nomor 2 untuk kelompok 2 sampai dengan 8. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada pertanyaan, berarti kita mulai membagi kelompok. Ya. Dari Mas Baru dulu. 7, 8, kita 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 4, 5, 7 ya. Berarti nanti ada satu kelompok yang isinya hanya 3 anak ya. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan nomornya masing-masing. Ayo silakan. Cepat ayo lanjutkan. 1 bukan 1, 2 2. Ayo maaf kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok ini. Thank you.